Goit. Ya, materi pertama saya masuk ini tentang sistem bahan bakar. Ya, sistem bahan bakar yang ada di atas kapal. Oke, saya ulang. Ya, terlihat tidak? Udah ya, lihat Yor. Nah, saya zoom lagi deh. Coba saya zoom lagi bentar. Oh iya Yor, bisa Yor. Bisa di zoom sendiri Yor, nggak usah di zoom Yor. Siapa? Bohong dia Yor tuh. Klemen mah, Bisa Yor, bisa Yor. Udah lebih dikit. Ya. Klemen memang blow on Yor. Udah, belum. Ya, fuel oil system. Ya, adalah sistem bahan bakar yang tadi saya sudah sampaikan kan. Salah satu sistem ada yang di atas kapal adalah fuel oil system. Ya, ini sistem bahan bakar di mana dari double bottom sampai masuk ke main engine. Ya, sampai masuk ke dalam main engine. Oke. Jadi bahan bakar yang diisi dari kapal bunker, ya, dari kapal bunker masuk ke dalam double bottom. Ya, masuk ke dalam double bottom. Nah, dari double bottom ini masuk ke dalam pompa. Kenapa? Oh, biasanya double bottom itu posisinya di paling bawah dia. Jadi butuh dorongan atau tenaga atau power tekanan untuk bisa masuk ke dalam main engine. Ya, tapi tahapannya bukan sampai ke main engine, nanti akan ada pompa lagi untuk bantu tekan ke sana, ya. Jadi dari sini dihisap, ya. Dari double bottom dihisap ke dalam pompa. Ya, ini ada pompa 1, pompa 2. Oke. Sebelum masuk dalam pompa seharusnya di sini biasanya ada filter. Ya, ada filter di sini. Dari sini filter untuk menyaring kotoran-kotoran. Biasanya double bottom ini banyak, kalau kita bilang banyak lumpur atau kotoran-kotoran gitu loh. Jadi sebelum masuk pompa ada filter dulu, ya. Dari pompa ini dihisap dia masuk ke dalam pompa. Ini namanya pompa apa? Tulis. Pompa apa? Ada yang tahu? Ini namanya pompa bahan bakar lah. Ini kan bahan bakar. Kayak gitu nggak usah jawab ya Yor. Aduh. Oke. Nah, ini pompa ini dia menekan masuk ke dalam tangki settling tank. Apa Sulis? Kamu ranking 1 di teknik interior. Apa ini teknik? Fungsinya untuk apa? Itu untuk menampung Yor. Menampung minyak. Apa namanya bahan bakar yang masih belum tersaring buat jadi bahan bakar kapal Yor. Masih kan di sini udah disaring tadi ada filter. Udah disaring lah di bawah ke atas tuh. Tapi belum bersih Yor. Belum terpisah. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih apresiasi buat Sulis berani ngomong, bicara. Ya, tapi ingat lapangan masih jangan lupa Sulis. Oke, masuk tangki setting. Ada lagi nggak yang lain? Tahu apa nih tentang tangki setting? Karena di sini ada tangki setting, ada daily tank. Nih, di sini ada daily tank, ya. Selain tangki setting ada daily tank. Beda fungsinya apa? Oke, ada lagi nggak yang lain? Berpendapat coba. Apa ini tangki setting ini fungsinya? Itu untuk memisahkan minyak. Untuk memisahkan minyak sama air ya. Itu nanti ada itu alatnya lain lagi. Ya Le, lu jangan nyari di Google Le. Oke, ada nggak? Oke, ya baik ya tadi ya. Setelah dari kapal bunker masuk ke dalam double bottom ditampung di sini ya. Di dalam double bottom ditampung, dihisap oleh pompa. Sebelum pompa biasanya ada filter ya atau saringan. Ya, disaring untuk kotoran-kotorannya. Lalu ditekan didorong masuk ke dalam tangki settling. Apa fungsi tangki settling? Tangki settling adalah tangki endap. Ya, di mana yang masih banyak kotoran yang lewat, diendapkan dulu di dalam tangki settling. Diendapkan. Nah, ini ada drain namanya, ya. Kalau misalkan ini ditampung dulu diisi di sini, ya. Lalu di drain. Tunggu beberapa jam, ya, sampai dia mengendap kayak gini. Tulis kamu bikin kopi kapal api yang hitam ya. Iya, Yor. Kita diamkan dulu tuh. Dia ngendap tuh ampasnya. Ya. Sama fungsinya seperti itu. Paham? Oh, sama kopi hitam, Yor. Yor, kok dia di saya gelap deh, Yor? Gak ada gambarnya lagi, Yor. Pipi kamu masih kuat nggak, Sulis?
Parah banget Yor emang Yor. Gemes sama kamu Sulis, enak banget nabokin kamu ini. Kangen sama saya, Yor. Oke, baik, saya masuk lagi ya. Jadi adalah sebagai tank indap. Oke, paham ya fungsinya tank indap ya? Siap. Mengendapkan dulu kotoran, ya, sampai mendapatkan kotoran, baru nanti yang sudah bersih dia akan dihisap lagi oleh pompa, ya. Masuk ke dalam apa ini? Filter. Hah? Filter. Heater. Iya, heater. Kamu bilang apa tadi? Saya bilang heater, Yor, cuma lagi nguap. Jadi filter ngomongnya. Alasan bae lu, Le. Oke ya. Jadi masuk ke dalam heater. Fungsinya untuk apa? Mengurangi kekentalan dari bahan bakar. Ya. Mengurangi kekentalan. Oh, sorry. Ini heater ada di sini nih. Ini berarti masuk ke dalam filter lagi nih berarti nih. Ini nggak ada kasih nama sih. Biasanya heater. Ini tapi di sini ada heater lagi nih. Oke, ini biasanya heater. Kalau digunakan untuk MFO. Jadi di atas kapal biasanya ada pakai MFO sama MDO. Ya, marine diesel oil. Ya, itu biasanya HSD atau solar. Kalau MFO itu minyak hitam. Dia kental sekali dia. Dia tuh fungsinya dia kental tapi tidak bisa langsung digunakan. Ya. Kalau kamu nanti kita akan belajar namanya boiler, sistem boiler. Uapnya itu dipakai dimasukkan ke dalam tangki settling. Untuk apa? Mengurangi kekentalan. Ya, pipa-pipa itu ada masuk. Nah, ini seperti ini sistemnya nih. Ini dipanaskan untuk mengurangi kekentalan. Ya, mengurangi kekentalan dari bahan bakar tersebut. Oke? Lanjut. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Lanjut, Yor. Lanjut ya. Dari sini masuk ke dalam apa nih, Sulis? Itu namanya centrifuges. Centrifuges apa? Apa, Gundul? Nggak tahu, Yor, saya. Hah? Oke. Kita sebut adalah purifier. Oh, purifier. Ya, purifier. Kamu kan ada belajar pesawat bantu. Siapa yang ngajak kamu pesawat bantu? Basugi. Apa fungsi dari purifier? Apa fungsinya dari purifier? Yang lain apa? Apa fungsi dari purifier? Alwar tahu Alwar. Ini kan di pesawat batu diajarin ini. Screen-nya masa di HP saya hitam dah, Yor. Hah? Nggak kelihatan screen-nya. Yang lain terlihat nggak? Yang lain? Berarti HP saya doang, Yor. Warna biru Yor Kelihatan, ini Yor. Yor. Cerah Yor. Ya udah, nanti ada videonya kamu bisa simak. Oke, purifier ini apa? Apa purifier? Itu Ya. Jadi purifier adalah pemisah air dan minyak, ya, ya, dan kotoran. Bagaimana cara kerjanya? menyaring. Disaring, Yor. Disaring. Saring ini udah ada filter. Beda. Yor kan ada itu kan ada dua Kalau tangki. disaring, masih ditaruhnya filter, bukan purifier. Pemisah oli dan air. Minyak dan air. Apa? Itu kan tangkinya ada dua, Yor. Ini bukan dua, Gundul. Ini salah satu yang dipakai. Oh, Ini kan salah satu, ini kan kayak pompanya salah satu yang dipakai. Jadi kalau satu mau maintenance atau perawatan bisa pakai yang satu, atau yang satu treble bisa pakai yang satu. Bukan ada dua, pakai salah satu. Oh, berarti ini tangki yang dua dipakainya salah satu juga, Yor. Ya salah satu. Ini yang tangki dua ini juga dipakainya salah satu. Lah kalau tangkinya satu cara misahinnya gimana, Yor? Yang mana? Emang Cara tangki misahin misahin? air sama bahan bakar. Makanya saya tanya gimana? Kamu kan udah belajar pesawat bantu. Basuki sudah ajarkan kan? Sudah ajar purifier belum? Danyon, Yor. Jangan Daniel aja. Kamu katanya tadi paling pintar katanya di kelas. Sekarang saya tanya purifier. Betul tuh Yor. Betul Yor. Ranking 1 Sulis Yor. Ya, oke. Besok nanti di lapangan kamu sulit ketemu saya. Kamu kan ranking 1, paling pintar.
Oke, baik. Cara kerja purifier memisahkannya seperti apa? Dia menggunakan gravitasi, gaya gravitasi. Dengan maksud apa? Membedakan antara berat jenis antara air dan minyak. Kamu sekarang saya ambil contoh ya. Kalau misalkan kamu ambil minyak seperempat gelas, sama kamu campurkan air, nyatu nggak tuh? Bisa dia, Yor. Bisa. Berarti lebih beratan mana? Berat jenisnya air sama minyak? Minyak. Minyak. Hah? Minyak, kan minyak di bawah. Minyak di Air. bawah, air di atas. Ya. Oke. Karena dia di situ dengan sistemnya perputaran tinggi, ya. Jadi terpental nih. Yang si minyak di bawah kebuang, yang air terpental ke atas. Tuh. Di dalam sini rangkaiannya ada namanya nih, saya buka lagi ya. Nah, ini ya bentuknya ya purifier ya. Paham? Paham. Kamu kalau itu lihat di YouTube saya ada juga tuh. Purifier ada senior kamu yang buatin tuh buat saya tuh. Dia ngambil video gimana cara maintenance-nya. Oke, nah dia ada berikut disbol nih. Ya. Water sludge, clean oil, ya. Ini masuk nih bahan bakar. Nah, bentar, saya kasih lihat disbolnya ya. Disbolnya itu bentuknya seperti, nah dia mangkok-mangkokan, kan di bengkel ada itu purifier. Nah ini seperti ini ya. Lihat tidak? Lihat, Yor. Oke, tadi ya saya lanjut dulu ya. Sudah sampai pada purifier. Jadi memisahkan air dan minyak ya dengan sistem lihat ya, prinsip kerjanya dia adalah dengan menggunakan gravitasi, di mana membedakan antara berat jenis air dan berat jenis minyak, ya. Oke. Setelah dipisahkan antara air dan minyak, masuk ke dalam daily tank. Nah, tangki inilah yang dipakai nih Sulis, bukan tangki settling. Tangki ini yang digunakan untuk masuk ke dalam injektor. Injektor. Oke, ya. Nah, ditampunglah masuk ke dalam daily tank, ya. Nah, dari daily tank ini, oke. Nah, ini tetap masih ada drain juga ya. Di sini dipanaskan juga nih. Ya, dari sini lalu ada drain juga dengan maksud apa? Jika masih ada air yang masuk ke dalam tangki, di drain, dicerat kalau kita bilang. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Berarti, Yor, itu posisi udah kepisah, Yor, semuanya. Minyak sama air. Ya, masuk ke daily tank. Setidaknya sudah melewati beberapa tahapan dia. Kan udah lewatin tahapan berapa filter tuh, lihat tuh. Dari filter sini sebelum masuk pompa, di sini diendapkan, baru dimasukkan ke dalam purifier. Purifier tadi dipisahkan lagi antara air dan minyak dengan menggunakan berat jenis, lalu ke dalam tangki settling, tangki service, daily tank atau kita bilang tangki service biasanya. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Sulis mau UKP, Yor. Hah? Ya harus dong UKP, kamu kan sekolah pelayaran. Terus saya masuk perusahaan Yor Nicholas. Jadi bos. Jadi apa? Jadi bosman? Jadi bos saya. Bos, amin. Jadi bosnya senior. Batu. Oke. Ya, dari sini masuk ke dalam, kita lanjut ya. Dari tangki service masuk ke dalam flow meter. Apa ini fungsi flow meter? Apa, Yor? Apa fungsi dari flow meter ini? Itu Mengetahui apa ya?
kapasitas lah yang Apa? Ayo, Itu mah pompa buat masuk ke mixing tank, Yor. iya apa itu? menghitung pengecekan aliran Yor. Apa tau udah? Ketinggian kali, Yor. Apa Bukan, namanya? Le. Kapasitas tangki. Iyalah pokoknya itu. Ya, flow meter adalah untuk mengukur atau mengetahui berapa penggunaan dari bahan bakar. Kamu mau tahunya gimana penggunaan bahan bakarnya yang sudah terlewati. Ya biasanya di sini nanti flow meter itu ada flow meter in, flow meter out. Kenapa? Yang masuk ke dalam bahan bakar yang masuk ke dalam injektor itu biasanya tidak semua masuk. Ada yang balik lagi ke dalam tangki servis. Namanya adalah kalau masuk ke dalam overflow, ya. Jadi kita bilang namanya overflow. Kalian ingat ya, overflow. Jadi nanti yang lewat ke sini berapa, yang balik lagi dari engine di sini ada flow meter lagi. Dikurangin masuk dikurangin keluar itu adalah penggunaan mesin kamu. Ya, jadi hanya kamu hitung tuh sejam itu berapa dia penggunaannya di flow meter itu. Dia biasanya ada in dan out dalam flow meter. Ini jarang kita tidak menggunakan, biasanya tidak menggunakan mixing tank. Biasanya dari sini masuk ke dalam pompa bahan bakar lagi untuk ditekan. Biasanya kalau engine-nya besar, itu dia masih butuh lagi tekanan sebelum dia masuk ke dalam boost pump atau injection pump. Ya. Oke, di heater ini dipanaskan. Kalau misalkan memang dibutuhkan heater, nah ini kan masuk ke boost pump. Ya, masuk ke dalam boost pump. Ini kalau ribet ininya nih. Yang ini kita nggak usah pakai. Dia biasanya langsung masuk ke dalam boost pump. Ya, boost pump itu adalah pompa tekanan tinggi dia untuk menekan kembali ke dalam injektor. Injektor itu lubangnya kecil-kecil. Kalian pernah lihat injektor? Nah, Yor. Hah? Kan di Enggak, Yor. kemarin sudah ini belum? Sudah pernah? Oh nanti kamu bisa ya. Kita nanti akan lakukan praktek ya tes injektor. Kapan, Yor? Ya, kamu mau ketemu saya kapan? Kamu aja yang berhadapan sama saya. Saya kan nunggu senior katanya sibuk. Oke, injektor ya. Lihat. Ya. Nah, dia adalah pengubah cairan menjadi bentuk kabut. Ya, atau kita bilang pengabutan. Ini lubangnya kecil-kecil. Lubang kecil ditambah pressure, ya, tekanan. Tekanan yang tinggi. Ya, tekanan tinggi menjadi pengabut. Tapi kalau dia nggak ngabut, bentuknya netes, mesin tidak akan terjadinya pembakaran yang sempurna. Oke? Copy ya. Dari sini flow meter masuk ke dalam. Kita ambil simpel yang ini kita hapus. Kita ambil simpel. Biasanya kalau mesin besar, dia membutuhkan pompa dorong lagi, pompanya sama seperti ini. Pompa lalu masuk ke dalam boost pump. Ya, masuk ke dalam boost pump. Dari boost pump baru ditekan kembali ke dalam injektor. Ya, barulah masuk ke dalam ruang bakar. Habis. Begitu alurnya. Tapi tidak semua masuk ke dalam injektor ya. Saya terangkan lagi. Ada yang terbuang balik ke dalam, masuk ke dalam overflow. Overflow itu kembali nanti masuk ke dalam flow meter out, baru masuk ke dalam tangki servis kembali. Oh, disaring lagi, Yor. Nggak semuanya masuk. Dalam tangki servis lagi, balik lagi dia. Nah, kamu bisa mengetahui penggunaan bahan bakar dari flow meter in, yang bahan bakar yang lewat masuk ke dalam flow meter in, dan yang bahan bakar keluar dari bahan bakar overflow. Ya. Nanti in-nya tinggal dikurangin sama out-nya. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanya? Cukup. Cukup. Oke. Oke ya. Hari ini kita materi tentang sistem perawatan. Sistem perawatan. Bahan bakar, ya. Sistem bahan bakar. Ya, tadi sistem bahan bakar.
nanti kalian bisa pelajarin ulang pada video ini. Jika merasa masih kurang pemahamannya, kalau yang mau tanya lagi nanti bisa ketemu saya di kampus. Tapi ingat, ketemu lapangan dulu ya. Baru saya kasih jawab. Sulis. Tulis. Oke, baik. Mana mukanya semua? Sulis, kenapa kamu tampangin motor itu lagi, Sulis? Kamu itu sama saya nih ya. Promosi deh, Yor. Promosi. Promosi kamu nggak penting. Tahu lu ah. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Almar. Saya lagi. Apa ya? Danyon, kamu seharusnya kamu paling pintar daripada Sulis. Ya, kenapa, Yor? Oke. Apa fungsi dari purifier tadi? Purifier pemisah minyak dan air, Yor. Oke, dengan cara kerja Pengendapan. pengendapan. Iya kan, purifier. Tadi saya udah bilang pengendapan. Dengan cara diendap. Itu tangki settling apa purifier? Yang saya bilang diendapkan. Purifier. Ah, Purifier tadi, Yor. Rifki. Mana Rifki? Rifki. Wah, benar-benar minta ditabuk semua ini ya. Saya ngoceh-ngoceh dari tadi pada ngilang ya. Coba mukanya semua tampilin semua. Tulis, tampilin tulis. Lemen, Ini muka saya, Yor. Ramzi, Rafli. Waduh, pada tidur ini. Terus Ramzi, Rafli cuman numpang buka Zoom aja. Ramzi, saya mau minggu depan semua pakai seragam. Ya, yang nggak pakai seragam berarti nggak absen. Ya besok saya Kamu di sikat-sikatin. mana, Rafli? Lagi belajar kamu malah jalan-jalan. Rafli, kamu di mana? Lagi drag, Yor. Hah? Di rumah Kamu lagi belajar kemana? dari ini keran. Matiin keran ya. Mati keran. Bagus, kamu HP-nya taruh di bawah sebentar. Arahin ke Beli rokok dia. kamu lihat itu. 20 push up cepat. Taruh di bawah, kamu push up. Siapa, Yor? Kamu Rafli berdua sama Sulis, cepat. Saya bisa, Yor. Sulis cepat, nggak usah pakai tanya cepat. Oke, Siapa, Yor? 20. Olahraga biar sehat, biar nggak kena corona kamu. Udah ya. Udah ya. Nah, oke, baik. Nando. Lebar. Ya, Sulis bener nggak pusatnya itu Nando? Sulis baru 3 Yor. Sulis. Nah, Nando, Sulis bener nggak pusatnya itu Nando? Ya benar, Yor. Oh benar, ya bagus berarti benar. Gak jadi gue bantai dulu. Oke, baik ya tadi ya. Saya kasih Ih, parah banget ini, parah banget. Oke, Sampai bilang nggak bener mau gue bantai. Alen. Alen kemana Alen? Marching, Yor. Hadir, Yor. Hadir. Oke. Tadi saya ngoceh dari awal sampai terakhir. Kamu dapat apa coba? Saya minta kamu terangin. Dari awal, dari kapal bunker, ngisi bunker ditaruh di mana tuh minyaknya tuh? Len, Siap, Yor. Lagi makan, Yor. kamu Lagi sarapan, Yor. sarapan. Saya belum sarapan sama kamu. Cepetan, taruh HP kamu di bawah. Taruh tuh piring kamu. Contohnya gimana tadi? Kamu ngapain tadi? Ini, Yor. Tadi kan ini apa? Nggak usah ini, cepetan. Saya mau jam saya belajar, nggak ada keluar benerin apa. Jam saya belajar. Blow on emang. Cepetan. Alen, Ramzi, ngantuk sekali kayaknya kamu Ramzi. Ramzi, cepetan, contohin Alen. Malah makan, Yor. Gila, Yor. Kacau banget, Yor.
Pembersihan bahan bakar, Yor. Ya udah cepetan. Saya juga mau ngisi bahan bakar kamu tenaga biar kamu nggak kena corona. Cepetan, push up. Jangan diin apa dik? 10. Coba. Nah, Enggak ini. oke, baik. Diri, Ren. Kamu paham nggak? Jangan saya ngoceh-ngoceh nih ya. Saya buang-buang waktu buat kalian. Kalian nggak dapat manfaat apa-apa, sayang. Siap, Yor. Nah, itu susah banget waktunya. Oke, ya ada yang mau ditanya nggak? Fernando nggak nanya itu, Yor. Nando. Iki mana Iki? Iki, Aduh, Rifki banyak nongkrong nih sama senior. dan Yon. Yon, kamu habis ini telepon Rifki. Apa Yor? Kamu suruh videoin dia push up 20 kali. Habis itu Siap. videonya kirim ke saya. Biar ototnya gede ke saya. Paham? Paham Yor? Ya, oke, baik. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, sekali saya ingatkan ya, minyak dari kapal bunker ditaruh di dalam double bottom ya, karena dia kapasitasnya itu penuh besar biasanya. Ya, dari double bottom dihisap oleh pompa, sebelum masuk ke dalam pompa ada namanya filter. Ya, untuk menyaring kotoran-kotoran. Ya, dari dalam pompa ditekan masuk ke dalam tangki settling tank. Nah, itu tadi salah ya Yor. Ya, settling tank itu digunakan untuk sebagai tangki endap. Diendapkan lumpur-lumpur yang masih terlewat dari dalam filter, diendapkan di dalam tangki settling. Berarti kalau namanya diendapkan, kalian butuh waktu untuk mengendapkan itu, betul? Seperti Betul. kalian kasih gambar bayangan saat kalian bikin kopi hitam, itu menunggu beberapa menit untuk di ampasnya turun, ya. Sama seperti itu mekanismenya. Ya. Dari situ dihisap masuk ke dalam purifier, ya. Di dalam purifier itu dipisahkan antara air dan minyak dengan menggunakan apa? Dengan cara kerja menggunakan gravitasi, ya, dengan berat jenis antara minyak dan air, betul? Betul Yor. Di mana nanti akan terpisahnya menggunakan dengan putaran tinggi. Nanti yang di atas kan apa namanya air dan minyak itu kan beda berat jenisnya ya, itu akan terpisah dengan menggunakan berat jenis. Oke, lalu dari situ dimasukkan ke dalam tangki daily, ya, tangki harian. Nah, tangki harian itu yang digunakan untuk masuk ke dalam penggunaan main engine atau engine ya, bisa generator, bisa main engine. Lalu dari situ dari daily tangki diambil masuk ke dalam flow meter tadi yang saya bilang ya. Flow meter. Ya. Biasanya kalau mesin besar akan dibutuhkan kembali pompa biasanya untuk membantu tekanan, mendorong kembali, membutuhkan kembali pompa ya. Lalu ditekan masuk ke dalam apa tadi saya bilang apa? Sebelum masuk injektor apa? Bos pump. Bos pump ya, untuk memberi tekanan tinggi. Ya. Baru masuk ke dalam injektor. Ya, untuk diubah menjadi pengabutan. Udah. Nah, oke. Tidak semua masuk ke dalam main engine, tapi ada yang balik, namanya overflow. Balik dia dalam overflow, nanti akan melewati flow meter out. Nah, untuk mengetahui berapa penggunaan bahan bakar, kalian tinggal kurangi yang masuk ke dalam flow meter in, dikurangi dengan bahan bakar yang melewati flow meter out. Nah, itu penggunaannya. Berapa penggunaan bahan bakarnya? Paham? Oke, baik. Ada yang bertanya lagi sebelum saya tutup? Nanti kita ketemu untuk apa? Mapel apa kita? Ini. Gambar ya, Yor? Gambar. Oke, nanti saya kasih tugas di grup. Nah, Teman mesin ya. Jam 11. Jam berapa? Saya mau ke sekolah dulu nih. Danton mana sih Danton? Dia tahun lu diem baik Ton. Iki, sehat kamu Ki? Almar dan Yon kasih tugas buat Iki apa tadi? Siap, Yor. Oke?
Ya sudah, saya tutup ya. Nanti ketemu lagi untuk gambar mesin. Nanti saya kirim link video ini ya. Saya kirim link videonya. Kamu mau Jumatan, Sulis? Saya lagi zikir. Kamu lagi zikir apa lagi pelajaran saya kamu? Oh iya, Pusat lagi, Yor. Pusat lagi, Yor. Doang ya. Sulis, kau pusat Sulis. Coba kasih contoh, kasih perintah dulu. Alma Danyon, buat Sulis coba. Demustar Sulis, ambil posisi pusat. Takut kamu mau senior, kayak mau apa kamu, saya nggak takut, saya lebih senior dari kamu. Kayak Demustar Sulis, pusat Demustar Sulis. amat. Saya yang pusapin kamu kalau guru. Hah? Pusap, Sulis. Apa ya? Cepet pusap. Dem, Saya pusap, nggak Dem. peduli kamu masih mau udah jadi senior, kayak mau jadi apa, kamu sampai jadi guru aja saya pusapin kamu lihat. Ambil posisi pusat. Dem. Ah, cepat. Turun. Nah, naik. Sulis. Jadi ingat pasalnya apa, Sulis? Pasal 1 apa? Pasal 1. Senior selalu benar. Pasal 2 Jika senior salah balik ke pasal 1. itu pintar. Oke, paham, Sulis? Siap. Oke, baik. Itu aja ya. Nanti yang masih kurang paham saya share lagi, saya share ulang. Untuk materi ini, besok kita akan masuk lagi untuk materi selanjutnya ya. Sistem pelumasan. Ya, ini sistem bahan bakar kita masuk ke dalam sistem pelumasan. Ada pendingin terbuka dan pendingin tertutup. Apa itu? Next. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Nanti kita Amin. praktek ya. Saya akan praktekkan bagaimana kita melakukan cara pengetesan injektor. Ya, saya nggak bisa praktekkan di sini, tapi nanti kita prakteknya dan bagaimana cara penyetelannya dan bagaimana cara perawatan untuk injektor sendiri. Itu harus di bengkel ya. Oke, Danyon, ingatkan saya kalau ada jam pelajaran kalian. Ya, kalau saya nggak bisa kita pakai Zoom ya. Siap. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.